Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini akan dibahas tentang vitamin nih atau suplemen makanan yang ditujukan untuk kesehatan tulang. Nah, sudah ada yang tahu belum sih apa khasiatnya dan apa juga nih kandungan dari osteocare ini yang tentunya sangat bagus ya untuk penambahan nutrisi pada tulang kamu yang mulai keropos. Nah, biasanya memiliki kelainan tulang tentu akan mengganggu aktivitas hingga kesehatan tubuh ya. Hal ini karena tulang merupakan organ penting di dalam tubuh yang memiliki banyak fungsi, mulai dari menopang bentuk dan juga postur tubuh, menunjang pergerakan tubuh, menyimpan mineral, menghasilkan sel darah, hingga melindungi organ di dalam tubuh. Karena banyak memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan, maka menjaga kesehatan tulang sudah menjadi hal yang patut dilakukan. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kelainan tulang, mulai dari gaya hidup yang kurang sehat, kekurangan nutrisi, khususnya kalsium dan juga vitamin D, cedera, atau bahkan patah tulang hingga kelainan karena genetik. Apapun penyebabnya, kelainan pada tulang bukanlah hal yang bisa disepelekan. Oleh karena itu, Anda perlu mengenali beragam jenis kelainan tulang beserta gejalanya. Nah, di sini kita akan bahas dulu ya tentang jenis-jenis kelainan dari tulang. Yang pertama adalah osteoporosis. Osteoporosis merupakan kondisi di mana pembentukan jaringan tulang baru tidak dapat mengimbangi penghancuran jaringan tulang lama yang telah rusak. Hal ini akan membuat tulang menjadi lemah dan juga rapuh. Bagian tulang yang rentan mengalami kerusakan akibat osteoporosis adalah tulang belakang, pergelangan tangan, dan juga bagian pinggul. Yang kedua adalah rakitis dan osteomalaksia. Rakitis adalah suatu kondisi yang mempengaruhi perkembangan tulang pada masa anak-anak. Sementara pada orang dewasa, rakitis dikenal dengan istilah osteomalaksia atau tulang lunak. Nah, rakitis dan osteomalaksia dapat menyebabkan tulang menjadi lunak dan juga akan lemah, sehingga membuat penderitanya berisiko tinggi mengalami kelainan bentuk tulang dan juga patah tulang. Nah, ini perbandingan kakinya ya. Yang tengah itu adalah kondisi tulang di kaki yang normal, sedangkan di bagian sisi kanan dan sisi kiri itu merupakan kaki atau pertumbuhan tulang yang tidak normal karena ada suatu pembengkokan ya. Yang ketiga, jenis-jenis dari kelainan tulang adalah infeksi tulang atau osteomilitis. Osteomilitis adalah peradangan pada tulang yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri. Kelainan tulang ini sering terjadi pada orang yang mengalami cedera atau patah tulang terbuka, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, atau menggunakan alat bantu prostetik pada tulang atau sendi. Yang keempat adalah tumor tulang. Ketika sel-sel di tulang tumbuh tidak terkendali, dapat terbentuk suatu gumpalan jaringan yang disebut tumor. Tumor pada tulang biasanya bersifat jinak, namun tetap bisa membuat jaringan tulang yang sehat di sekitarnya menjadi rusak dan juga lemah. Hal ini kemudian menyebabkan tulang menjadi rapuh dan juga mudah patah. Yang kelima adalah penyakit Paget. Penyakit Paget merupakan kelainan kronis yang menyebabkan tulang tumbuh lebih cepat, namun tulang tersebut rapuh. Akibatnya, tulang mudah mengalami kerusakan dan juga perubahan bentuk. Belum diketahui dengan pasti apa penyebab penyakit Paget, namun banyak ahli menduga bahwa faktor lingkungan dan genetik merupakan penyebab tulang tumbuh terlalu cepat dan juga lemah. Yang keenam adalah osteogenesis imperfecta. Osteogenesis imperfecta atau OI adalah kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua, di mana formasi tulang tidak sempurna sehingga mudah patah. Selain patah tulang, OI juga dapat menyebabkan otot lemah, gigi rapuh, tulang belakang melengkung, dan juga
hilangnya pendengaran. Wah, berarti sangat tinggi juga nih efek samping dari kelainan dari tulang tersebut. Kemudian kita akan lanjut ke cara mencegah kelainan tulang. Kelainan tulang bisa terjadi pada siapa saja dan umur berapa saja. Kelainan tulang yang disebabkan oleh faktor keturunan atau kelainan genetik mungkin tidak dapat dicegah. Namun, kelainan tulang karena sebab yang lain dapat dicegah dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama adalah menambah asupan kalsium dan juga vitamin D. Kalsium dan vitamin D adalah nutrisi yang berperan penting dalam memelihara kesehatan dan kekuatan tulang. Jenis makanan yang banyak mengandung kedua nutrisi tersebut antara lain susu dan produk olahannya, kemudian kacang-kacangan, sayuran, daging, ikan, dan telur. Selain dari makanan, kedua nutrisi di atas juga dapat diperoleh dengan mengkonsumsi suplemen. Sedangkan vitamin D dapat diproduksi di dalam tubuh dengan bantuan paparan sinar matahari. Nah, tadi kan sudah diterangkan ya bahwa menambah asupan kalsium dan juga vitamin D. Nah, keunggulan dari osteocare ini adalah sudah mengandung kedua nutrisi tersebut serta ada bahan tambahan lainnya untuk pendukung kesehatan tulang kamu. Nah, sebenarnya kegunaan dari osteocare ini apa sih? Kegunaan dari osteocare suplemen makanan ini adalah sebagai suplemen untuk membantu memenuhi kebutuhan kalsium pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, kemudian pada wanita hamil dan juga menyusui, dan juga ketika sudah usia menopause serta orang dewasa dan juga orang tua. Nah, untuk penyimpanannya gimana? Cara menyimpannya cukup di bawah suhu 30 derajat Celcius saja. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Ditakutkannya kan anak-anak tidak tahu ya itu obat apa. Siapa tahu dianggapnya permen karena kan tidak tahu nih ini fungsinya untuk apa. Nah, maka dari itu sebaiknya dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, osteocare ini keunggulannya tadi ya sudah mencakup dari kedua kebutuhan nutrisi untuk mendukung kesehatan tulang kamu. Selain itu, banyak juga loh tambahan lainnya. Osteocare ini merupakan tablet salut selaput yang memiliki kandungan kalsium yang diperlukan dalam tubuh untuk terbentuknya tulang dan gigi. Selama masa kanak-kanak dan remaja, diperlukan konsumsi kalsium yang optimum atau optimal untuk menambah pertumbuhan tulang agar tetap bertumbuh secara bagus. Selama usia pertengahan dan usia tua, kalsium diperlukan untuk pemeliharaan kesehatan tulang. Pada wanita hamil dan menyusui, kebutuhan kalsium akan lebih meningkat. Banyak orang, khususnya yang tidak mengkonsumsi susu, yang tidak cukup mendapatkan jumlah kalsium yang dibutuhkan. Nah, osteocare ini merupakan sumber kalsium tambahan. Osteocare dikombinasikan dengan magnesium, seng, dan juga vitamin D3 untuk membantu absorpsi kalsium dan berperan dalam metabolisme tulang. Untuk komposisinya apa saja nih? Dalam satu tablet selaput itu mengandung kalsium, magnesium, seng, dan juga vitamin D3. Nah, dosisnya berapa ya? Untuk kalsium mengandung dosis 300 mg, untuk magnesium mengandung dosis 150 mg, kandungan seng sebesar 5 mg, dan kandungan vitamin D3 sebesar 100 IU. Nah, ini sudah cukup tinggi juga ya untuk mendukung pelengkapan nutrisi dalam tubuh kamu agar pertumbuhan tulang itu tetap bagus. Nah, untuk aturan pakainya gimana nih? Untuk aturan pakai minum cukup 1 tablet itu 2-3 kali sehari. Jadi bisa diminum pagi 1, siang 1, malam 1. Atau bisa juga diminumnya 1 tablet itu 2 kali sehari saja, seperti pagi 1 dan juga malam 1. Nah, atau bisa juga sesuai dengan petunjuk dari dokter. Ketika minum obat ini, diminum dengan air, jangan dikunyah, tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan, dan sebaiknya diminum sebelum makan. Kemudian cara mencegah kelainan tulang yang lainnya seperti rutin berolahraga. Beberapa jenis berolahraga seperti berjalan kaki, jogging, menari, basket, panjat tebing, yoga, dan latihan beban dapat membantu kamu membangun tulang yang kuat dan mencegah tulang menjadi keropos.
Kemudian yang ketiga adalah menjaga berat badan ideal. Memiliki berat badan yang terlalu kurus atau gemuk dapat meningkatkan resiko kamu terkena osteoporosis. Untuk mengetahui apakah berat badan kamu sudah ideal, cobalah hitung indeks massa tubuh kamu. Yang keempat adalah menjalani pemeriksaan kepadatan tulang. Pemeriksaan yang dilakukan dengan foto ronsen khusus ini bertujuan untuk menilai kepadatan dan kekuatan tulang kamu. Dokter biasanya akan menyarankan pemeriksaan ini pada lansia atau wanita yang telah menopause dan orang yang rutin mengkonsumsi obat kortikosteroid. Selain melakukan beberapa hal di atas, penting juga untuk menghindari konsumsi minuman beralkohol dan berhenti merokok guna mencegah terjadinya kelainan tulang. Nah, terima kasih ya sudah menyaksikan video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.